Isu pemakzulan yang kemarin, ada Pak Amin Rais di situ. Nah, siapa yang kemudian memanaskan isu pemakzulan ini? Ada kelompok petisi 100 atau kelompok yang mengatasnamakan diri petisi 100. Mendatangi Kemenko Polhukam, dan Pak Mahfud MD ketika itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam, membuka pintu Kemenko Polhukam untuk menerima mereka. Membahas topik yang cukup dahsyat dan ekstrim, yaitu isu pemakzulan Presiden Jokowi. Siapa Pak Mahfud MD? Pak Mahfud MD adalah calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo. Siapa Pak Ganjar Pranowo? Kader partai PDI Perjuangan. Artinya mau tidak mau kita harus melihat ini bahwa ada kepentingan PDIP di balik ini. Lalu bagaimana kita membangun kesimpulan bahwa ada kepentingan PDIP di balik ini semua? Karena antara PDIP dan Presiden Jokowi ada terjadi miskomunikasi, kepentingan, kekuasaan. Kita harus melihat ke sana. Ini benang merahnya. Artinya, kalau saya boleh menyederhanakan ini, isu pemakzulan presiden yang kemudian panas, berkembang, bersayap, dan saat ini mulai menimbulkan reaksi dari Universitas UGM, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, dan lain-lain kalau ada lagi. Ini semua tidak luput dari kepentingan politik partai PDI Perjuangan. Tadi saya sudah singgung bahwa kemarin ketika panas isu pemakzulan ada Pak Amin Rais di situ. Nah, ini tentunya memutar kembali memori kita, mengingat ketika Gus Dur dilengsarkan dari posisinya, dari kursi kepresidenan. Gus Dur dalam pernyataannya ketika menjawab pertanyaan Kick Andy, Gus Dur mengatakan ada 2 orang yang bertanggung jawab atas pencopotan saya sebagai presiden. 1, Megawati. 2, Amin Rais. Jelas isu pemakzulan ada kepentingan PDIP. Ketika isu pemakzulan memanas, ada Pak Amin Rais. Artinya di sini sepertinya ada terbangun satu kompromi antara Pak Amin Rais dan Ibu Megawati untuk mengulang kembali memori masa lalu. Sepertinya mereka ingin bernostalgia seperti di masa-masa mereka berkompromi untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Ini seolah-olah memberikan kita gambaran seperti itu. Saya bilang, kayaknya pemerintah berharap supaya kita tenang. Kayaknya pemerintah berharap supaya kita tidak bereaksi. Karena dikhawatirkan bakalan terjadi chaos yang justru merugikan bangsa dan negara kita. Apakah kalian tidak tahu ini? Saya katakan kepada kalian bahwa kalau 70-80% rakyat pendukung Jokowi ini turun semua di jalan, kalian mau apa? Kalau 70-80% rakyat Indonesia pendukung bahkan pencinta Presiden Jokowi ini turun ke jalan, siapa yang bertanggung jawab? Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, juga kepada yang terhormat bapak-bapak aparat TNI Polri, pihak pemerintahan, dan seluruh elemen bangsa dimanapun berada terkait isu pemakzulan presiden. Ya, ini belum selesai. Isu pemakzulan presiden ini
akan terus berlanjut, berkembang, dan bersayap kemana-mana. Saya hanya ingin menyampaikan ini agar supaya kita sebagai rakyat bisa timbul kesadaran akan rasa tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara kita. Ya, siapapun Anda, sadarilah, pahamilah bahwa Anda memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin ketentraman, kedamaian, dan keutuhan bangsamu. Nah, buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak aparat TNI dan Polri, saya mohon untuk tingkatkan kewaspadaan. Mohon maaf, sebagai rakyat di sini bukan menggurui, tapi ini menyangkut keutuhan, ketentraman, dan kedamaian bangsa, sehingga saya pikir bapak-bapak aparat TNI Polri mesti meningkatkan kesigapan terhadap segala potensi dan kemungkinan yang bisa saja terjadi di negara kita, apalagi di musim politik seperti saat ini. Nah, kembali ke isu pemakzulan tadi. Ada apa sebenarnya? Saya secara pribadi berpikir begini, kalau misalkan dukungan terhadap pemerintahan yang sah dari rakyat Indonesia itu hanya 50%, kemudian pihak yang beroposisi itu juga 50%, 50-50, atau ya 40%-an lah misalkan pihak oposisi, masih dapat dianggap wajar apabila pihak yang beroposisi itu kemudian menyampaikan aspirasi yang ekstrim, contohnya seperti makzulkan presiden. Tetapi realita hari ini menunjukkan, menerangkan kepada kita semua bahwa tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, terutama terhadap Presiden Jokowi, tingkat dukungan rakyat terhadap pemerintahan, terutama terhadap Presiden Jokowi, masih 70% ke atas, bahkan 80%. Artinya bahwa 70-80% dari keseluruhan rakyat Indonesia saat ini, hari ini, masih berpihak dan menganggap bahwa kepemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi masih berjalan dengan baik, bahkan sangat baik. Karena persentase dukungan dari rakyat masih di atas dari 50%, bahkan mendekati 100%. Artinya pihak oposisi hanya segelintir saja. Jadi suara-suara aspirasi kalian yang beroposisi hanya segelintir saja. Tolong hargai konstitusi kita. Ya, kalian teriak-teriak tentang konstitusi, tetapi menurut saya kalian justru yang tidak menghargai dan menghormati konstitusi. Karena berdasarkan prinsip demokrasi yang dijamin juga oleh konstitusi, suara terbanyak itulah yang harus diterima, dihormati sebagai suara rakyat. Nah, suara terbanyak rakyat Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya apa? Artinya kalau kita berangkat dari prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi itu, maka pemerintahan saat ini masih berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi tolong ini diperhatikan. Nah, kemudian yang terbaru ini ada reaksi, ya. Saya katakan ini adalah reaksi, dan mohon maaf saya secara pribadi memandang ini bukanlah reaksi yang murni, ya. Sekali lagi, bukanlah reaksi yang murni, tetapi ini ada apa ya, menurut saya itu ada unsur politiknya di dalam, ada muatan politiknya di dalam. Nah, yang saya sesali adalah reaksi-reaksi seperti ini, riakan-riakan seperti ini bermuatan politik. Reaksi dari Universitas UGM, ya, membuat petisi Bulak Sumur. Bulak Sumur ini petisi yang dibuat oleh
Universitas UGM di Bulak Sumur. Kira-kira seperti itu ya. Sivitas Akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Saya pikir ini narasi yang sangat bagus, ya. Ini narasi yang sangat bagus. Tetapi yang saya sesali begini. Kalau kita melihat di suatu tempat yang tidak ada airnya, katakanlah di suatu tempat yang sedang mengalami kemarau, dan kemudian kita membawa air ke sana, maka air itu menjadi suatu berkah bagi tempat itu. Tetapi kalau kita membawa seember air misalkan untuk disumbangkan ke suatu tempat di mana tempat itu melimpah ruah airnya, saya pikir itu sebuah lelucon yang luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan oleh pihak UGM ini, para petinggi, para dosen, para guru besar UGM ini, saya pikir ini sangat bagus. Sama seperti kita menyumbang air ke suatu tempat. Sayangnya adalah bahwa air yang disumbangkan tersebut diberikan ke tempat yang airnya melimpah ruah. Yang Anda sampaikan terkait demokrasi, ya, terkait kerakyatan, terkait keadilan sosial, sangatlah tidak tepat itu Anda alamatkan terhadap Presiden Jokowi. Karena bicara kerakyatan justru lebih nyata dan terbukti di era Presiden Jokowi. Bicara keadilan sosial justru lebih nyata dan terbukti di era pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu demokrasi macam apa, kerakyatan macam apa, keadilan sosial macam apa yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden Jokowi? Ini menjadi tanda tanya yang saya pikir perlu dijawab dengan pikiran yang jernih oleh para dosen dan petinggi UGM. Ya, kemudian saya baru saja melihat ada pengakuan dari pihak UI juga oleh para dosennya dan para petinggi UI, katanya setelah membuat petisi, mereka mendapatkan tekanan atau ancaman. Begini, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, para dosen, para pembesar, ya, para petinggi universitas, baik itu Universitas UGM maupun Universitas Indonesia, ada satu lagi Universitas Islam Indonesia juga, dan ada beberapa lagi yang membuat reaksi, membuat petisi yang dialamatkan terhadap pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Kalau misalkan ada tekanan atau ancaman dan kemudian kalian membuat pernyataan di publik, sampaikanlah secara jelas, terang benderang ancamannya dari pihak mana. Kalau ada orang yang berseragam aparat negara, sampaikanlah secara terang benderang. Jangan hanya menjadikan itu sebagai sebuah isu. Oh, kami dapat tekanan, ancaman, tetapi tidak menjelaskan tekanan dan atau ancaman itu datang dari pihak mana, oknum atau kelompok, atau dari mana. Ini mesti dijelaskan agar supaya apa yang kalian sampaikan tidak menjadi provokasi di masyarakat. Kita sedang menghadapi pesta demokrasi, pesta pemilu, Pilpres 2024. Tolong supaya masyarakat ini jangan dibikin gaduh.
tolong supaya masyarakat ini jangan diprovokasi. Masyarakat butuh ketenangan dan kedamaian untuk menghadapi pemilu pilpres ini dengan perasaan tentram dan sejahtera. Ini tolong dimengerti para dosen, para petinggi, para pembesar universitas. Tolong, ya. Tolong, saya minta tolong. Jangan hanya memikirkan kepentingan kalian saja, tetapi pikirkanlah berapa banyak sih mahasiswa di Indonesia ini? Apakah jauh lebih besar jumlahnya daripada 200 sekian puluh juta rakyat Indonesia? Tolong memikirkan 270 atau 280 juta rakyat Indonesia ini, bagaimana nasibnya, bagaimana ketentraman hidupnya terjamin. Bagaimana supaya mereka bisa menyikapi, menghadapi pemilu pilpres ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan hati yang tentram. Tolong ini dipikirkan, ini menyangkut kesejahteraan rakyat, ketentraman rakyat. Ini menyangkut kedamaian bangsa. Jadi kalau kalian membuat suatu reaksi, kemudian ada tekanan atau ancaman, sampaikanlah tekanan atau ancaman dari mana, dari pihak mana, seragamnya apa, dari kelompok atau oknum. Jelaskan semua, agar tidak menjadi provokasi bagi masyarakat, tidak menyulut emosi masyarakat, dan kemudian pesta demokrasi ini menjadi ternodai oleh ulah kalian. Ini tolong diperhatikan. Ya. Masih di isu pemakzulan. Saya katakan bahwa isu pemakzulan ini belum selesai. Masih terus berlanjut, akan terus berkembang dan bersayap. Dan menurut saya, reaksi dari para petinggi universitas ini, dari para dosen Universitas UGM, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, dan lain-lain ini merupakan pengembangan atau sayap dari isu pemakzulan. Saya yakin. Apalagi kemarin, ya, lagi hangat-hangatnya isu pemakzulan, ada Pak Amin Rais juga. Nah, ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi saya yang cukup paham track recordnya Pak Amin Rais. Di mana Pak Amin Rais ini adalah orang yang berdiri di pihak di mana dia bisa meraup keuntungan. Seperti di peristiwa 98. Pak Amin Rais bermain dua kaki. Satu kakinya berpihak ke para aktivis, satu kakinya berpihak kepada penguasa Orde Baru. Nah, orang seperti Pak Amin Rais ini menurut saya, ini tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk dicontoh dan diikuti oleh generasi penerus bangsa. Karena dia akan berdiri di tempat di mana dia bisa diuntungkan. Nah, isu pemakzulan yang kemarin, ada Pak Amin Rais di situ. Nah, siapa yang kemudian memanaskan isu pemakzulan ini? Ada kelompok petisi 100 atau kelompok yang mengatasnamakan diri petisi 100. Mendatangi Kemenko Polhukam, dan Pak Mahfud MD ketika itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam, membuka pintu Kemenko Polhukam untuk menerima mereka. Membahas topik yang cukup dahsyat dan ekstrim, yaitu isu pemakzulan Presiden Jokowi. Siapa Pak Mahfud MD? Pak Mahfud MD adalah calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo. Siapa Pak Ganjar Pranowo? Kader partai PDI Perjuangan. Artinya mau tidak mau, kita harus melihat ini bahwa ada kepentingan PDIP di balik ini. Lalu bagaimana kita membangun kesimpulan bahwa ada kepentingan PDIP di balik ini semua? Karena antara PDIP dan Presiden Jokowi ada terjadi miskomunikasi, kepentingan, kekuasaan. Kita harus melihat ke sana. Ini benang merahnya. Artinya, kalau saya boleh menyederhanakan ini, isu pemakzulan presiden yang kemudian panas
berkembang, bersayap, dan saat ini mulai menimbulkan reaksi dari Universitas UGM, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, dan lain-lain kalau ada lagi. Ini semua tidak luput dari kepentingan politik partai PDI Perjuangan. Tadi saya sudah singgung bahwa kemarin ketika panas isu pemakzulan ada Pak Amin Rais di situ. Nah, ini tentunya mengembalikan, memutar kembali memori kita, mengingat ketika Gus Dur dilengsarkan dari posisinya dari kursi kepresidenan. Gus Dur dalam pernyataannya ketika menjawab pertanyaan Kick Andy, Gus Dur mengatakan ada 2 orang yang bertanggung jawab atas pencopotan saya sebagai presiden. 1, Megawati. 2, Amin Rais. Jelas isu pemakzulan ada kepentingan PDIP. Ketika isu pemakzulan memanas ada Pak Amin Rais. Artinya di sini sepertinya ada terbangun satu kompromi antara Pak Amin Rais dan Ibu Megawati untuk mengulang kembali memori masa lalu. Sepertinya mereka ingin bernostalgia seperti di masa-masa mereka berkompromi untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Ini seolah-olah memberikan kita gambaran seperti itu. Saya bicara di sini sebagai rakyat jelata yang punya kepedulian terhadap bangsa ini, yang ingin agar bangsa ini tetap aman dan damai, ingin agar rakyat Indonesia ini menghadapi pesta demokrasi ini dengan kondisi hati yang tentram dan damai, dengan hormat meminta kepada Ibu Megawati Soekarno Putri izin hormat, dan kepada yang terhormat Pak Amin Rais izin hormat, dan kepada semua pihak yang berkaitan dengan reaksi yang sedang terjadi saat ini, yang arah-arahnya tetap bermuara kepada isu pemakzulan presiden. Saya mohon kepada kalian bahwa di atas dari kepentingan politik kalian, utamakanlah keutuhan bangsa ini, utamakanlah kedamaian dan ketentraman rakyat Indonesia. Saya mohon untuk ini betul-betul diperhatikan. Dan buat bapak-bapak aparat penegak hukum maupun juga bapak-bapak aparat TNI, saya minta tolong untuk bersikap dan tingkatkan kewaspadaan. Ini saya bicara tentang isu pemakzulan, saya mendapat telepon, ada yang WhatsApp, perintah bang, perintah bang, perintah bang. Rakyat ini sedang panas, tidak terima presiden yang mereka cintai ini mau dimakzulkan. Ketika saya bicara tentang isu pemakzulan presiden, saya mendapat telepon, WhatsApp, ya. Perintah bang, apa kita harus turun, apa kita harus turun. Saya bilang, kayaknya pemerintah berharap supaya kita tenang. Kayaknya pemerintah berharap supaya kita tidak bereaksi. Karena dikhawatirkan bakalan terjadi chaos yang justru merugikan bangsa dan negara kita. Apakah kalian tidak tahu ini? Saya katakan kepada kalian bahwa kalau 70-80% rakyat pendukung Jokowi ini turun semua di jalan, kalian mau apa? Tetapi kembali lagi, apakah ini menguntungkan negara kita? Kan tidak. Justru merugikan bangsa dan negara kita. Kalau 70-80% rakyat Indonesia pendukung bahkan pencinta Presiden Jokowi ini turun ke jalan, siapa yang bertanggung jawab? Ini tolong dipahami, saya tidak bicara main-main. Reaksi ini ada.
Riak-riak di masyarakat ini ada. Orang-orang yang vokal, orator seperti saya, tentu juga mendapat pesan-pesan yang sama, mendapat informasi teleponan. Tentu juga mendapat pertanyaan yang sama dari rakyat. Perintah bang, apakah kita harus turun? Apakah kita harus turun? Apakah kita harus melakukan suatu aksi? Menunjukkan kecintaan kita terhadap Presiden Jokowi. Tapi rupa-rupanya pemerintah berharap agar tidak ada reaksi perlawanan dari pendukungnya. Terutama pendukung dan pencinta Presiden Jokowi. Itulah sebabnya kami masih diam di tempat hingga hari ini. Tapi kalau ketika ditelepon ramai-ramai dan kita membuka tangan, oke siap, turun. Apa tidak semakin kacau ini negara? Justru kita tidak mau terjadi kekacauan. Justru kita tidak mau terjadi chaos yang justru merugikan bangsa kita. Merugikan banyak orang. Merugikan roda perekonomian. Justru kita tidak mau hal ini sehingga kita sebagai orator ini, kita yang vokal-vokal ini juga turut menahan riakan yang ada di masyarakat. Reaksi-reaksi yang ada di masyarakat. Kita juga turut menenangkan. Gimana kalau mereka terprovokasi, tidak ada yang menahan, kemudian mereka melakukan satu aksi, kemudian dari pihak lain ada penghadangan, dan kemudian terjadi bentrok, dan kemudian terjadi chaos. Apa tidak rugi kita sebagai bangsa? Ini yang saya maksudkan. Saya Kristianto Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.